Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali saudara-saudara penyuluh, para petani, rekan-rekan pembusih di seluruh tanah air. Hari ini saya akan mencoba untuk memberikan gambaran tentang mencakup pohon asam. Baik itu asam Jawa maupun asam Lombok, ya yang penting asam. Dulu saudara-saudara sekalian, asam itu bagi orang tua kita kok bisa dicangkuk. Nah, teorinya, makanya ini gunanya ilmu saudara-saudara sekalian, bahwa setiap tanaman yang mempunyai kambium itu bisa dicangkuk. Jadi kambium itu ada asal ada lapisan lendirnya itu bisa dicangkuk, termasuk asam. Oke saudara-saudara sekalian, saya akan memberikan gambaran bagaimana cara mencangkuk tanaman asam. Ini ya sedang melakukan proses eksekusi pencangkukan tanaman asam. Mari kita lihat saudara-saudara sekalian. Ini saudara saya, adik saya bernama Awaludin sedang sudah melakukan artinya penggeratan daripada tempat yang akan di sini tangannya ke sini. Nah, saudara sekalian, ini asam ini sekitar sesuai dengan besar cabangnya ini alur daripada pembuangan kulit kambiumnya ini sekitar 3 atau 4 cm karena ini pohonnya besar asam ini. Jadi nah, untuk mempercepat pertumbuhan akar ini kita pakai bawang putih maupun bawang merah, karena yang paling cepat saudara-saudara sekalian adalah sebuah zat bernama auksin. Auksin itu banyak terdapat di air kelapa muda. Jadi kita kalau menyemprot tanaman cabai supaya subur itu pakai air kelapa. Tapi karena di tempat kita ini tidak ada kelapa, jadi cukup kita pakai yang praktis saja seperti bawang putih atau bawang merah, kita oleskan di tempat pangkal daripada yang sudah dipisahkan kulit kambiumnya ini, kita berikan olesan ya 3 atau 4 butir bawang putih atau bawang merah. Ini maksudnya apa? Adalah untuk mempercepat pertumbuhan. Jadi kalau bisa 5 bulan baru akan tumbuh dengan pemakaian bawang merah atau bawang putih ini, dengan olesan bawang merah atau bawang putih ini, maka insya Allah dengan izin Allah 3 atau 3,5 bulan cangkukan asam ini akan segera dapat. Langkah kedua tadi saya jelaskan cara penggeratan daripada pangkal cabang asam yang akan mau dicangkuk. Sekarang kita bagaimana membuat media tanahnya untuk ditempatkan di pangkal geratan yang calon tumbuh akarnya nanti. Nah, ini media tanah liat atau tanah biasa. Yang penting seperti kita nanti pemasangannya ini kita akan memplester tembok. Jadi timbul pertanyaan sekarang, kok di semak-semak atau di gunung-gunung bagaimana mencakup, kemana dia, apakah disiram tiap hari? Oh tidak, saudara-saudara sekalian, media tanah liat ini kita tembel dalam keadaan basah seperti membalut lesteran tembok. Nanti pembalutnya adalah plastik. Jadi yang penting di sana nanti tidak ada pori-pori, jalan keluarnya udara, masuk keluar masuknya udara sedikit pun di tempatnya tadi. Nah, ini sekedar pembuatan media media tanah dari tanah liat. Oke, sudah saya naik di ketinggian kurang lebih 2 atau 3 meter. Saya akan memberikan contoh cara membalut daripada media tanah liat yang sudah adik saya, rekan saya ini membuat lagi. Nah, seperti ini.
Seperti ini saudara-saudara, para petani, para pembonsai dan rekan-rekan penyuluh. Ini ceritanya sedang kita membalut pangkal daripada cangkokan ini. Nah, di tanahnya ini dalam keadaan macak-macak, dan ini bisa bertahan sampai 3-4 bulan kedinginan ini kalau nantinya pembungkusnya tidak ada rongga-rongga jalan koridor keluarnya tetesan air kalau terjadi hujan dan lain sebagainya. Saudara-saudara, kita lanjutkan. Ini dalam tahap pembungkusan media tanah yang sudah dibalut di pangkal cabang asam yang akan kita cangkuk. Ini tanah liatnya sudah jadi, kita tempelkan, dan sekarang kita ke tahap pembungkusan memakai dikit plastik bekas. Saudara-saudara, kenapa kita pakai plastik? Tidak seperti orang-orang tua kita zaman dahulu pakai serabut kelapa. Nah, karena kita ceritanya tidak akan kita siram selama kita menyangkuk sampai keluar akarnya. Jadi tidak akan kita siram. Nah, tetapi tidak kita siram ini harus tidak ada satu lubang pun pori-pori yang jalan keluar masuknya air atau kotoran ke dalam plastik ini, sehingga tanahnya tetap dalam keadaan lembab. Jadi tidak kita siram dengan air, jadi tetap kita bungkus selama 3,5 bulan sebelum sampai keluarnya akar. Ini kita ikat dengan erat. Nah, kemudian ini satu pun lubang tidak ada di plastik ini. Jadi itu maksudnya kita membungkus pakai plastik supaya tidak kita siram kayak cangkukan-cangkukan di halaman rumah. Jadi ini karena jauh dari pemukiman, ini di atas perbukitan pematang sawah. Nah, ini saudara, rekan-rekan petani, penyuluh dan rekan-rekan pembonsai. Nah, ini kita ikat dengan erat pembungkusan daripada cangkukan ini. Sudah kan? Terakhir proses pembungkusan daripada media cangkuk dari plastik. Nah, ini tidak boleh satu rongga pun yang akan keluar jalan masuknya udara supaya tanahnya tetap lembab, saudara-saudara sekalian. Inilah bahan yang sudah jadi kita cangkuk. Fokus lebih dekat kamera kemari. Ini yang sudah jadi. Nah, ini kita akan cangkuk lagi di tempat lain. Mohon maaf, di kaki saya ini akan kita cangkuk lagi, saudara-saudara sekalian. Oke, saudara-saudara sekalian, jangan lupa subscribe. Nah, jadi subscribe ini juga untuk membantu kami, dan mudah-mudahan amal saudara-saudara sekalian dengan menekan subscribe untuk kami, mudah-mudahan bermanfaat ini. Demikian, dan nanti akan saya coba untuk menguraikan, untuk memperlihatkan cangkukan asam yang sudah ditanam. Ini saudara-saudara, namanya cangkukan akar. Apabila saudara-saudara menemukan di alam ini pohon asam yang sudah ditebang, kemudian akarnya tumbuh lagi, nah seperti inilah profil daripada kelangsungan hidup asam Jawa yang sudah
ditebang akarnya. Ini akarnya yang tumbuk dan ini bisa dimanfaatkan di cangkok. Ini dua ya tidak kalah secara penampakan asam ini, saudara-saudara. Ini karakternya ya lumayan. Ini kalau sudah dibuat menjadi bonsai. Saudara-saudara sekalian, rekan-rekan penyuluh, rekan pembonsai, para petani di seluruh tanah air. Jadi seeing is believing. Lihat dulu baru percaya. Learning by doing. Belajar sambil berbuat. Inilah hasil cangkukan asam yang sudah ditanam oleh ini Pak Awaludin Sadrun yang mencangkuk asam ini. Nah, inilah hasilnya. Ini saudara-saudara sekalian, asam ini yang sudah ditanam dari cangkukan, kira-kira umurnya sudah kurang lebih 2 tahun. Dan cangkukannya dulu selama dicangkuk umurnya hanya 3,5 bulan. Itu yang paling matang, saudara-saudara. Untuk tanaman asam bagi daerah yang kita di iklim tropis ini, cangkukan asam yang paling matang sekali adalah 6 bulan. Tapi tergantung tergantung pertumbuhan semua akar dan akarnya. Pohon yang lebih jelas. Ini karakternya. Nah, saudara-saudara sekalian, asam ini malah sudah berbuah. Ini sebagai bukti. Ini buahnya. Kameramen, ini lebih dekat. Ini buahnya. Nah, coba kameramen, ini buahnya. Seperti ini buahnya, Pak? Ya seperti inilah buah-buahnya. Tetapi saudara-saudara, sebagai ingatan, asam itu begitu ditanam dari cangkukan langsung dia berbunga. Tetapi menurut aturan orang pembonsai yang sudah berpengalaman, sebagai pelajaran kita, bahwa bunganya harus dihabiskan. Ya bisa ditinggalkan satu buah dahan bunganya, tetapi harus dihabiskan dulu, dirontokkan. Supaya nutrisi itu semua ke pertumbuhan, bukan ke bunga dan buahnya, harus ini dibesarkan dulu. Ini cabang, batang, ranting, anak ranting, kemudian pertumbuhan daunnya. Itu yang pertama waktu kita tanam dulu. Dan mari kita lanjut ke saudara, learning by doing, belajar sambil berbuat. Singing is believing. Nah, jadi bukan hanya omong kosong kalau asam itu tidak bisa dicangkuk. Jadi lihat dulu baru percaya. Ya, mari kita lanjut cangkukan yang sudah ditanam yang kedua. Nah, terima kasih saudara-saudara dan jangan lupa subscribe. Nah, saudara-saudara sekalian, kita lanjut lagi. Nah, ini juga contoh hasil cangkukan asam yang kita lakukan kurang lebih 1 semester atau 6 bulan yang lalu ditanam. Pertumbuhannya luar biasa, saudara-saudara sekalian, subur sekali. Ini karakternya luar biasa miliknya Pak Awal ini. Coba lihat saudara-saudara sekalian, karakternya ini di zoom karakter ini, nama karakternya luar biasa. Miniatur daripada asam yang besar ini dapat kita lihat. Ini Pak Awal ini calon yang luar biasa nih. Kira-kira kalau mau dijual sekarang Pak Awal ini berapa Pak Awal ini? Kira-kira 7 lah. Ini sudah. Ini katanya pernah ada yang nawar 7 ini. Boleh nego. Boleh nego. Ini alhamdulillah luar biasa.
dengan ketukungannya Pak Awaludin. Ini bonsai yang hasil cangkukan ini belum apa-apa, baru ini saudara-saudara sekalian waktu pengarahan pertama daripada cabang. Ini. Demikian. Nah, coba lihat kamera, aja diputar. Nah, ini ya, tengah. Waduh, saudara-saudara, ini yang karakternya luar biasa ini. Yang lubang. Nah, ini ya. Karakternya ini. Ini saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, sampai di sini pertemuan kita bertemu di episode yang akan datang. Jangan lupa komen dan like, subscribe. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan